dipersilakan. Halo Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan topik tentang tidak tawar hati. Kita ambil dari 2 Korintus 4 ayat 16-17. Ini perkataan Paulus. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, saudaraku, ya, di dalam hidup ini itu banyak alasan atau banyak hal-hal yang bisa membuat kita tawar hati. Kata tawar sendiri memiliki satu makna tidak berasa apa-apa atau hambar, atau bisa diistilahkan beku atau dingin. Ya, perkataan tawar juga diungkapkan oleh Tuhan Yesus di Matius 5 maupun Lukas 14 ya. Kamu ini garam dunia, kalau ia menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan selain hanya dibuang dan diinjak orang. Jadi kata tawar itu mewakili satu kondisi yang barangkali sama dengan yang lain, tidak berbeda ya. Sama dengan yang lain, tidak berbeda, atau tidak memiliki rasa apa-apa. Nah, kalau tawar hati, itu adalah satu sikap hati yang barangkali tidak punya greget. Barangkali dia tetap melakukan aktivitasnya sebagai seorang pegawai, sebagai seorang karyawan, melakukan pekerjaannya tetap, tetapi tidak punya greget. Atau artinya dia mengerjakan sesuatu hanya aspek formalitasnya saja. Ada bahasanya membatalkan wajib. Tapi dari model pekerjaan seperti itu, orang akan melihat baik cara melakukannya maupun hasilnya juga pasti tidak akan istimewa. Ya, dia biasa-biasa saja, bahkan dia ada kurangnya dan lain sebagainya. Ya. Atau bahkan dampak dari tawar hati yang paling buruk adalah membuat seseorang bisa terpuruk. Ya. Awalnya dia semangatnya kurang, kemudian tidak ada semangat. Kalau itu terus ya terpuruk. Kita melihat satu contoh, ada mahasiswa lulusan ITB akhirnya menggelandang di jalan, bahkan mendekati orang gila gara-gara ditinggal pacarnya. Ini yang menjadi berita viral hari ini, gitu ya. Kenapa kok bisa seperti itu, ya? Padahal sudah ada banyak pepatah. Mosok dunia ini hanya sedaun kelor, artinya orang bisa terpuruk seperti itu karena barangkali melihat masalahnya itu masalah yang besar sekali, padahal bagi orang itu masalah yang biasa saja, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah satu dampak dari tawar hati yang ketika orang salah menanggapinya justru membuat dia terpuruk. Nah, apa saja yang membuat kita bisa tawar hati ya dari masalah-masalah yang kita hadapi ya. Terus masalah sebenarnya biasa dalam hidup ini ya, tentu pasti orang punya masalah. Masalahnya banyak. Bahkan orang yang dianggap tidak bermasalah pun dia bisa menjadikan itu sebagai masalah. Orang yang terbiasa hidup nyaman, semuanya ada, tidak usah berjuang untuk mendapatkan sesuatu, dia bisa menghasilkan satu masalah. Katanya hidup kok tanpa masalah ya, sehingga jadi masalah. Orang yang sudah dibuatkan jalan yang bagus-bagus, rata, ya,
sehingga nyaman untuk ketika naik mobil, naik motor, karena itu merasa masalah, maka nyari jalan yang buruk. Mobilnya yang sudah bagus dibuat sedemikian rupa untuk melewati jalan yang buruk-buruk. Nah, itu artinya masalah itu selalu ada, bahkan orang yang tidak punya masalah seringkali membuat masalah. Nah, pertanyaannya mengapa masalah itu bisa menyebabkan tawar hati? Yang pertama adalah karena cara pandang yang salah. Ya, yaitu ketika seseorang memfokuskan perhatiannya pada masalah tersebut. Satu kondisi yang buruk tidak selamanya membuat orang bisa tawar hati, bisa jadi menjadikan dia bersemangat untuk menyelesaikannya. Tetapi kalau memandang sesuatu itu dari aspek buruknya, ya, maka bisa menjadikan itu masalah di dalam hidupnya. Kita lihat contoh, ya, orang yang senang off-road atau trek di alam yang berat, atau orang yang naik sepeda gunung dan lain sebagainya, menghadapi masalah jalan yang buruk, tapi justru bisa menjadikan dia senang. Wah, katanya treknya menantang. Hidup itu menjadi lebih bermakna, katanya, karena ada persoalan yang ada masalah jalan yang semakin parah. Artinya apa? Dengan cara pandang yang salah, bisa jadi membuat persoalan itu menjadikan kita tawar hati. Ya. Kemudian yang kedua, ketidakrelaan kita untuk mengubah cara pandang kita dengan firman kebenaran. Kita merasa bahwa persoalan yang kita hadapi itu adalah persoalan yang paling penting di antara yang lain. Padahal sewaktu kita masih diberikan kesempatan, Tuhan masih berikan kehidupan ini, ya artinya ada peluang masalah itu diselesaikan. Kalau kita memberikan kesempatan kepada Tuhan, kita terus melakukan bagian kita, ada peluang untuk diselesaikan. Tapi seringkali justru kita meletakkan dalam pikiran kita masalah itu seolah-olah yang paling penting. Seandainya itu tidak diselesaikan dengan skenario atau cara pandang kita, itu dianggap masalahnya nggak selesai. Ya, itu adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah ketidakmauan kita untuk mengakui otoritas kuasa Allah dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Kita seringkali dalam hati kita tidak mau menerima solusi yang dari Tuhan. Orang ketika menghadapi masalah, gitu ya, dia memperjuangkan sedemikian rupa, berdoa, mencari wajah Tuhan, mengusahakan dengan kekuatan kita, tahu-taunya masalahnya nggak ada gitu aja. Ya. Tetapi hatinya belum merasa puas loh. Dulu sebenarnya yang saya pikirkan masalah itu selesai kalau begini, begini, begini. Ternyata kok ya cuma gitu aja selesai. Nah, jadi karena penyelesaian masalah dari Tuhan itu begitu mudah, gampang, sederhana, sehingga jalan pikiran kita untuk terselesaikan masalah kita itu tidak memperoleh jawaban dengan tuntas. Seperti Naaman, seorang panglima gitu ya, ketika datang mencari Elisa, dia hanya diberikan jawaban untuk mandi di sungai. Loh, kok cuma begitu saja? Wah, itu namanya bukan yang saya maksud. Terus masalahnya itu adalah, jadi masalah kenapa jawaban dari persoalan itu kok cuma sesederhana itu? Nah, itu adalah satu contoh bahwa seringkali masalah itu tidak selesai atau masalah itu tidak memperoleh jawaban karena kita mempunyai jalan pikiran sendiri. Kita tidak mengakui otoritas dan kuasa. Jadi Bapak Ibu Saudara,
semakin kita dipanggil untuk memahami firman Tuhan, sikap atau pikiran kita itu semakin fleksibel, ya, semakin mudah untuk memberikan keleluasaan Tuhan melakukan campur tangan di dalam hidup kita. Itu yang membuat kita semakin kuat berjalan bersama Dia. Jawaban dari persoalan yang ada itu tidak sempat membuat tawar hati karena kita fokus terhadap Tuhan, ya. Kemudian kita merasa bahwa selama masih ada waktu, selama kita masih berada dalam pihak Tuhan, selalu ada jawaban. Dan yang terakhir, Tuhan memiliki otoritas yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah kita, bahkan dengan cara-cara yang mudah. Dan kita tidak boleh berpikir bahwa masalah itu hanya diselesaikan menurut cara berpikir kita sendiri. Nah, bagaimana sikap Paulus menghadapi persoalan di dalam hidupnya? Paulus tidak menghilangkan persoalan itu. Bahkan dia katakan ada duri di dalam daging. Bapak Ibu Saudara, saya sering kerja di bengkel, kalau itu kemasukan 1 gram logam yang ukurannya barangkali setengah mili, itu masuk di bawah daging, itu kalau dirasakan rasanya nyerinya luar biasa. Tapi ketika saya ngobrol, saya berpikir yang lain, nyeri itu nggak ada. Ya. Nah, kalau duri di dalam daging itu jauh lebih besar. Ya. Kalau dirasakan ya pasti sakit. Kemudian, apakah dia sudah berupaya untuk keluar dari masalah itu? Dia sudah mengupayakan. Ya, tentu Paulus berdoa dengan iman. Aku sudah 3 kali berdoa. Doanya itu tidak hanya sekedar doa tanpa harapan, tapi segenap hatinya mempercayai Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan jawab? Di dalam kelemahanmu justru terletak kekuatanku. Ya. Tetapi akhirnya ketika dia memperoleh jawaban Tuhan, meskipun sakit penyakitnya itu tidak dilepaskan dari hidupnya, tetapi cara berpikirnya berbalik 180 derajat. Yang tadinya dia mengusahakan untuk disembuhkan, tetapi dia merasa puas karena dia sudah memperoleh jawaban kepastian di dalam Tuhan. Nah, seringkali kita sebagai orang percaya juga diajar untuk seperti itu. Masalahnya memang belum selesai, tetapi cara pandang saya berubah. Kalau fokus saya berubah, bergeser ke masalah itu, pasti sakit lagi. Ya. Tapi ketika saya terus berjalan terhadap apa yang Tuhan katakan, saya bisa menjalaninya dengan ringan. Ya. Jadi artinya justru mengontrol pikiran kita agar kita terus fokus kepada Tuhan. Ya. Tetapi dia terus mengusahakan yang terbaik pada sesuatu yang dapat dia kerjakan. Ya. Paulus semakin mencari Tuhan, sampai akhirnya dia bisa memaknai bahwa sekalipun dia ada persoalan, tetapi nilainya sangat kecil dibanding perjalanan hidup saya mengenal Tuhan. Ya. Bahkan dikatakan bahwa sesuatu yang apa katanya sebab penderitaan ringan. Jadi dari awalnya dia mengatakan duri di dalam daging. Itu sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang seharusnya bisa mengubah fokusnya. Tetapi pada akhirnya ketika dia terus mencari Tuhan, dia katakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang. Jadi saudaraku luar biasa, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan, sampai kita memperoleh jawaban di dalam Tuhan. Seseorang bisa mengubah paradigmanya, masalah itu menjadi penting, harus diselesaikan dengan cepat karena itu bisa mengganggu hidup saya, tetapi ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita bisa bilang penderitaan yang ringan itu, masalah yang ringan itu yang membuat kita tetap semangat,
ya, tidak sama dengan yang lain, tetapi hati kita tetap memiliki greget dalam mengasihi Tuhan. Ya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa.